Sebagaimana undangan yang kami terima bahwa hari ini teman-teman Karang Taruna Kelurahan Batu Nunggal melaksanakan bulan bakti Karang Taruna. Kenapa bulan bakti Karang Taruna? Karena bulan September ini merupakan bulan kelahiran Karang Taruna. Jadi kalau dikaitkan dengan Kota Bandung cuma beda 1 hari. Kota Bandung berdiri terbentuk pada tanggal 25 September. Nah, Karang Taruna pada tanggal 26 September, besoknya. Tapi tahunnya lebih tua, atau tahunnya lebih muda. Karang Taruna lahir pada tahun 60. Jadi hari ini Karang Taruna berusia 59 tahun. Kota Bandung 209 tahun. Nah, artinya bahwa Karang Taruna diwajibkan selama bulan September ini melaksanakan sebuah rangkaian kegiatan. Namanya bulan bakti Karang Taruna. Kalau LPM punya bulan bakti gotong royong, PKK punya hari kesatuan gerak PKK kan gitu. Karang Taruna pun sama, bulan bakti Karang Taruna. Walaupun saat ini sosialisasi ini masih kurang, karena masih saja terjadi pelaksanaan bulan bakti ini hanya event kegiatan 1-2 hari saja. Nah, ke depan bahwa bulan bakti Karang Taruna ini harus ada rangkaian kegiatan yang memang ada muatan-muatannya. Pertama, harus ada yang namanya kemah bakti. Kemah bakti. Yang kedua, ada studi karya bakti. Yang ketiga, ada yang namanya bakti sosial. Keempat, ada yang namanya porseni. Kelima, ada yang namanya MOU. Jadi rangkaian kegiatan ini harus dilaksanakan selama bulan September. Bicara pertama kemah bakti. Apa itu kemah bakti? Kemah bakti ini bagaimana bahwa pengurus Karang Taruna ini punya database dulu sebelumnya tentang data PMKS. Ada berapa PMKS yang ada di Kelurahan Batu Nunggal. Nah, ditentukanlah tahun ini apa yang menjadi sasaran prioritas. Misalkan ada anak jalanan, ada lansia terlantar, ada keluarga miskin yang memang sangat miskin. Silakan tentukan yang menjadi skala prioritas. Maka Karang Taruna, pengurus Karang Taruna disebar, silakan dibentuk tim. Misalkan ditentukan 10 sasaran untuk tahun ini, 10 sasaran. Maka dibagi 10 tim untuk menginap di rumah PMKS tersebut. Itu yang disebut dengan kemah bakti. Menginap dalam rangka apa? Dalam rangka kita mengetahui tentang kehidupan si PMKS itu. Nah, dari pada saat menginap itu ada program kedua yang namanya studi karya bakti. Studi karya bakti ini dalam rangka mempelajari, menelaah, mengkaji tentang PMKS tersebut. Kenapa keluarga itu masuk dalam kategori PMKS? Apa yang diperlukan oleh keluarga itu? Artinya waktu ini tidak cukup 1 hari. Silakan mau ditentukan 3 hari, 4 hari, 1 minggu. Silakan, sesuai dengan kemampuan teman-teman. Studi karya bakti. Nah, dari studi karya bakti ini artinya kita punya data. Oh, ternyata keluarga ini kenapa masuk dalam PMKS? Karena alasannya ini, karena faktornya ini. Nah, maka muncullah sebuah program dari Karang Taruna. Oh, ini perlu ada fasilitasi bantuan apa? Apakah fasilitasi bantuan modal, fasilitasi alat atau apapun. Maka masuk program ketiga yang namanya bakti sosial. Nah, di keperingatan hari ini di puncak BBKT ini diundang PMKS yang tadi 10 tadi diundang, dihadirkan. Karang Taruna memberikan simbolis bantuan tersebut. Itu bakti sosial. Ya. Jadi biar masyarakat tahu bahwa Karang Taruna ini ada perhatian terhadap masyarakat, ini yang dilakukan. Kenapa mereka yang harus mendapatkan bantuan? Karena mereka layak diberikan bantuan hasil kajian dari Karang Taruna tadi. Nah, itu yang disebut dengan bakti sosial. Ya. Keempat, ada porseni. Porseni ini kenapa akan dikaitkan? Karena yang namanya Karang Taruna itu identik dengan panitia HUT RI. Tetapi perlu disampaikan bahwa Karang Taruna bukan panitia HUT RI, tapi panitia HUT RI pasti Karang Taruna. Ya. Sekarang masih terjadi image atau brand dari Karang Taruna bahwa Karang Taruna itu apa? Karang Taruna itu panitia Agustusan, itu salah. Karang Taruna bukan panitia Agustusan, tapi panitia Agustusan pasti Karang Taruna. Panitia Agustusan bukan produk Karang Taruna, panitia Agustusan produk RW. Maka kegiatannya malam apresiasi kreasi seni warga. Nah, kapasitas Karang Taruna dalam peringatan HUT RI ini menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi panitia. Itu satu.
Yang kedua, melaksanakan sebuah event-event yang memang berkaitan dengan masalah yang di kewilayahan. Nah, dikaitkan dengan tadi portioning. Ya. Karena dari 5 pilar Karang Taruna ada 1 manajemen organisasi, 2 pelayanan kesejahteraan sosial, 3 usaha ekonomis produktif, 4 roka. Roka itu apa? Rekreasi, olahraga, kesenian, dan keagamaan. 5 jejaring kemitraan. 5 pilar ini harus dikuasai oleh Karang Taruna. Nah, masuk kepada pilar keempat tadi roka, itu identik dengan kegiatan HUT RI, rekreasi, olahraga, kesenian, keagamaan. Maka yang namanya kegiatan HUT RI identik dengan kegiatan itu. Nah, kenapa dimasukkan dalam BPKT? Karena peringatan HUT RI biasanya nyebrang. Dari bulan Agustus itu nyebrang ke September. Maka pada saat masuk ke September, tanggal 1 September, satu tontonan saja. Tetapi ada tuntunan yang harus disampaikan. Misalkan sebuah informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Karena kita menggunakan pengeras suara, mengumpulkan warga masyarakat. Fungsi sosialisasi ini dimainkan di kegiatan hari ini. Tadi sampaikan bahwa kegiatan Karang Taruna itu apa sih? Sampaikan bahwa di Batu Lungga punya kegiatan ini, punya rencana kegiatan ini. Nah, termasuk kegiatan tadi, apa yang berkaitan dengan kegiatan sosialnya? Nih, bantuan sosialnya kami lakukan ini. Apa kegiatan webnya? Kita punya kegiatan web ini, usaha ekonomi produktif. Kita punya produk ini, kita punya produk sosialisasi kepada masyarakat. Nah, syukur-syukur nanti Karang Taruna punya konsep bagaimana bahwa memberdayakan pedagang-pedagang yang ada di wilayah yang memang kondisinya perlu peningkatan pemberdayaan. Misalkan di tetangga kita ada tukang bubur, rasanya enak. Tukang bubur ini rasanya enak. Biasanya mangkal di depan rumahnya. Nah, tugas Karang Taruna bagaimana si tukang bubur ini bisa terkenal sekota Bandung. Branding oleh Karang Taruna. Produk buburnya produk bubur si bapak itu. Branding oleh Karang Taruna, upload di medsos. Pesan bubur ke kami aja, ada bubur enak di sini. Biar masyarakat Kota Bandung tahu bahwa Karang Taruna punya pembinaan ekonomi. Terus cari potensi-potensi ekonomi yang memang bisa ditingkatkan oleh Karang Taruna. Maka masyarakat akan merasa terbantu. Ya. Nah, itu bicara tentang portioning. MOU, apa itu MOU? Kerjasama, jejaring kemitraan tadi. Dari hasil kajian Karang Taruna, kita muncul sebuah program. Apa itu bakti sosial? Perlu kita melakukan MOU dengan perusahaan-perusahaan sekitar. Perlu kita melakukan MOU dengan CSRC dengan CSRC yang ada, dengan potensi donatur yang ada, lakukan MOU. Nah, untuk tahun depan, misalkan kita punya program ini, MOU, tampilkan di sini. Ada penandatanganan MOU dengan PT Anu berkaitan dengan program ini. Penandatangan MOU dengan Lurah berkaitan dengan PIPPK. Sampaikan. Nah, maka konsep Karang Taruna seharusnya menyusun sebuah program kerja ini harus terencana, sistematis. Bagaimana? Karena sekarang ini kebanyakan sekota Bandung penyusunan program ini sporadis. Tetangga sebelah melaksanakan turnamen futsal ikut-ikutan. Padahal tidak dibutuhkan oleh kelurahan tersebut. Karena mungkin karena kesenangan si pengurusnya saja. Itu tidak benar. Seharusnya Karang Taruna menyusun sebuah program kerja sesuai masalah. Sesuai masalah. Alasan PIPPK kenapa disebar kepada 4 lembaga yang ada LPM, PKK, RW, dan Karang Taruna. Karena keempat lembaga ini fungsinya berbeda. Fungsinya berbeda. PKK lebih kepada pemberdayaan keluarga, LPM kepada pemberdayaan masyarakat, Karang Taruna kepada kesejahteraan sosial. Tetapi yang terjadi saat ini masih saja terjadi sistem keroyokan. Waktu awal pertama ada urban farming, semua melaksanakan urban farming. Bukan itu. Ketika ada kegiatan festival semuanya. Tapi bagaimana bahwa fungsi-fungsi lembaga ini sesuai dengan kapasitasnya. Karang Taruna sebagai lembaga sosial, lembaga kesejahteraan sosial, bagaimana Karang Taruna memikirkan kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya. Kerjasama dengan LPM, kerjasama dengan PKK, dengan RW, berkaitan dengan apanya. Itu yang harus dikonsep. Susun program kerja terencana 1 tahun. Sampaikan kepada Pak Lurah. Hadirkan Pak Lurah untuk tanda tangan. Nah, bahwa kita punya program kerja 1 tahun ke depan. Misalkan sekarang 2019. Susun program kerja untuk 2020. Maka pada saat muncul program kerja, ada 30 program kerja, sampaikan kepada Pak Lurah, tanda tangan, sampaikan lagi mana kira-kira yang bisa diakomodir oleh PIPPK. Karena PIPPK ini bersentuhan dengan DPA, bersentuhan dengan bahasa anggaran. Ya. Mana kira-kira dari 30 program ini yang bisa diakomodir PIPPK? Oh ini, ada 6 program, ada 7 program, ada 8 program, silakan. Maka sisanya bagaimana kita pikirkan. Ada anggaran pemerintah lainnya, kita koordinasi dengan dinas-dinas. Nah, gitu. Ada yang namanya reses. Di kita masih saja terjebak dalam persoalan reses. Dianggap bahwa reses ini adalah kepentingan politik antara
si dewan dengan partainya. Salah. Bahwa reses ini adalah kewajiban para dewan menyampung aspirasi